Pria ini bernama Scott. Ia berhenti di kantor polisi untuk melacak keberadaan anak gadisnya yang bernama Jane, yang pergi mendaki gunung yang berada di kota Virginia bersama teman-temannya. Namun, Scott telah hilang kontak dengan Jane selama 6 minggu. Petugas polisian yang melayani Scott tak menanggapi dengan serius tentang apa yang Scott sampaikan. Namun, Scott tidak menyerah. Scott mendatangi bar, dan seorang lelaki parubaya mengatakan pernah melihat Jane dan teman-temannya. Sementara itu, Jane dan teman-temannya singgah di penginapan sebelum besok harinya pergi mendaki, dan pemilik hotel memperingatkan Jane untuk tetap berada pada jalur yang sudah ditandai. Keesokan paginya pun, mereka berangkat mendaki gunung melewati jalur Appalachian. Mereka menikmati perjalanan pendakian mereka. Di tengah perjalanan, pacar Jane mengajak mereka semua untuk keluar dari jalur. Jane sempat menolak, tapi karena dirayu pacarnya, Jane pun setuju. Pada perjalanan di luar jalur, teman wanita Jane hampir saja jatuh ke jurang, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan dan tidak kembali pada jalur yang sudah ada. Mereka pun akhirnya tersesat, dan hal yang mengerikan pun terjadi. Sebuah pohon kayu berputar ke arah mereka dan menyebabkan satu orang teman mereka tewas dihantam kayu tersebut. Mereka semua pun panik, dan Jane tidak sengaja melihat seseorang mengintip mereka dari balik pepohonan. Lalu mereka baru menyadari bahwa lereng gunung itu tidaklah aman. Dengan berat hati, mereka terpaksa meninggalkan teman mereka yang sudah tewas. Malam pun tiba. Mereka membangun tenda dan istirahat pada malam itu. Keesokan paginya, mereka pun bangun. Semua handphone dan teman mereka yang bernama Mila telah menghilang. Saat mereka mencari Mila, mereka bertemu seorang anak kecil di tengah hutan. Dan pacar Mila yang bernama Adam pun seketika berlari mengejar anak kecil itu. Lalu tiba-tiba Adam terjerat rantai dan ditarik ke dalam sebuah lubang. Mereka memberi tanda tempat Adam hilang dan mereka segera mencari bantuan. Mereka berjalan menyusuri hutan, lalu mereka menemui suatu tempat seperti rumah yang berisi bermacam barang seperti handphone dan kacamata bekas para pendaki yang lainnya. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran 2 orang bertopeng yang sedang membawa Adam. Mereka bertiga pun langsung bergegas mendekati 2 orang bertopeng tersebut dan menyuruh melepaskan Adam. Saat mereka sedang dalam posisi siaga, tiba-tiba Adam bangun dan memukul salah satu orang yang memakai topeng tersebut sampai mati. Dan celakanya, salah satu orang yang memakai topeng berhasil melarikan diri. Saat mereka sedang panik, tiba-tiba Mila muncul dari belakang seakan tak terjadi apa-apa terhadapnya. Lalu mereka pun pergi begitu saja meninggalkan jasad orang bertopeng tersebut. Di tengah perjalanan, teman mereka yang bernama Louis diculik oleh kelompok orang bertopeng tadi. Lalu sesaat kemudian, mereka semua juga dikepung hingga mereka pun lari dari kejaran orang bertopeng itu, hingga Mila terjatuh ke dalam lubang perangkap yang dibuat oleh penunggu pegunungan itu. Begitu pula dengan Adam. Ia berlari dan juga terkena jerat oleh penunggu pergunungan dan akhirnya ditangkap. Sementara Jane dan pacarnya juga berhasil ditangkap oleh penunggu gunung tersebut. Mereka berempat dibawa ke semacam perkampungan tempat orang gunung itu tinggal untuk diadili menurut hukum di tempat itu. Dan orang ini adalah kepala suku mereka. Mereka mengadili Adam karena telah membunuh salah seorang dari mereka sewaktu di dalam hutan, dan hukumannya adalah hukuman mati. Adam pun dihukum mati dengan dipukul menggunakan kayu yang sama seperti yang ia lakukan pada orang bertopeng di dalam hutan tempo hari. Dan 3 orang teman Adam yang lainnya dihukum hidup dalam kegelapan karena mereka telah bersaksi palsu. Louis mencoba melarikan diri tapi ia gagal, dan ia langsung dilempar ke dalam kegelapan. Saat pacar Jane hendak dilempar, Jane pun terpaksa menawarkan kesuciannya kepada kepala suku untuk dijadikan istri karena Jane merasa bisa menghasilkan anak keturunan karena ia masih muda. Alhasil, mereka berdua akhirnya selamat dari kegelapan dan Jane akhirnya dibawa kepada kepala suku untuk dibuahi. Sementara itu, ayah Jane membayar orang yang tahu daerah pergunungan itu untuk membantu menemukan putrinya. Mereka pun berangkat. Tapi tragisnya, 2 orang yang telah dibayar ayah Jane harus mati di perjalanan karena jebakan yang dibuat oleh orang gunung tersebut. Ayah Jane pun tetap melanjutkan mencari putrinya seorang diri. Namun naas, ayah Jane tertangkap oleh orang-orang bertopeng pada malam hari. Ia pun dibawa ke tempat tinggal mereka, lalu Jane pun memanah lengan kiri ayahnya sendiri ketika ayahnya menembakkan senjata api ke udara, seolah Jane telah lupa terhadap ayahnya sendiri. Seketika, ayahnya bingung apa yang sedang terjadi,
dan ketua suku memutuskan untuk memberi hukuman kegelapan esok harinya kepada ayah Jen karena penerobosan yang dilakukannya. Pada saat tengah malam, ketika semua orang tertidur, Jen ternyata pergi keluar untuk membebaskan ayahnya. Mereka pun menyelinap melewati gua tempat di mana orang-orang dihukum kegelapan oleh kepala suku. Disitulah terlihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Bahkan Jen melihat temannya sendiri yang sudah buta karena tidak pernah melihat sedikit pun cahaya. Saat mereka berhasil keluar dari gua kegelapan, tiba-tiba anak kepala suku datang dan perkelahian pun terjadi antara Jen dan anak kepala suku yang akhirnya menyebabkan anak kepala suku tewas. Setelah itu, mereka pun dikejar oleh anggota suku dan mereka lari ke dalam hutan. Mereka pun bertemu dengan laki-laki parubaya dan teman-temannya yang pernah bertemu dengan ayah Jen sebelumnya. Mereka sempat sedikit salah paham dan menodongkan senjata. Rupanya, tujuan laki-laki parubaya dan teman-temannya itu pergi ke gunung adalah untuk membantu Jen dan ayahnya. Ketika mereka ingin segera pergi, tiba-tiba kepala suku sudah berada di belakang mereka, dan laki-laki parubaya pun melemparkan api untuk menghadang pengejaran mereka. Mereka pun berhasil lolos dan hidup seperti normal kembali. Saat Jen kembali ke rumahnya, hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Ternyata, kepala suku dan cucunya yang bernama Ruti sudah ada di rumahnya sedang duduk di meja makan bersama ibu dan saudara-saudaranya Jen. Jen terdiam dan langsung menyuruh ibu dan semua saudaranya untuk pergi. Jen memohon kepada kepala suku untuk berjanji tidak pernah kembali ke rumahnya lagi dan menyakiti semua keluarganya. Dan ia akan ikut dengan kepala suku untuk kembali lagi ke pergunungan. Kepala suku pun menyetujuinya. Jen pun akhirnya masuk ke mobil mereka untuk kembali ke pergunungan. Tapi, belum jauh mobil itu pergi dari rumahnya, mobil itu menabrak mobil lain yang sedang terparkir. Dan terlihat kepala suku berlari terbirit-birit dan akhirnya berujung pembantaian. Akhir cerita, Jen pun kembali ke rumahnya bersama dengan cucu kepala suku. Sungguh film yang sangat membagongkan. Liburan boleh guys, tapi ingat, keamanan tetap nomor 1. Oke, sampai di sini dulu guys. Thank you.